kematian Kristus, mengingat kebaikan Kristus yang telah rela memberikan nyawanya di kayu salib. Sebagai pengantar ayatnya saya ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 20. Saya bacakan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mungkin sebagian yang belum mengenal saya, nama saya Bahas Yahaan. Saya diberkati dengan istri Yunisia Gian dan telah berkeluarga selama 17 tahun dan dikaruniai dengan 3 orang anak dan 2 orang anak telah mengambil keputusan sebagai murid Yesus. Dari 2016 kami dipercayakan oleh pelayan John Dame untuk memimpin ministry Piwa, ministry pria ilahi dan wanita Allah, pelayanan untuk para orang tua yang sudah usia indah. Saya bangga dengan iman dan semangat orang-orang yang ada dalam grup. Bicara tentang tema dalam bulan ini, melayani orang-orang yang kudus. Saya bangga dengan anggota grup tersebut dan anggota keluarga yang terlibat di dalam ministry tersebut. Di antaranya pasangan Teladan Naumas yang melayani orang tua mereka yang juga murid Yesus selama beberapa tahun sakit sampai akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Saya bangga dengan keluarga Pak Suradi dan keluarga yang melayani dan merawat istrinya Bunda Iin selama berapa tahun ini. Saya juga bangga dengan keluarga Dede Mona yang melayani dan merawat orang tua mereka, Oma Andrew yang terbaring sakit selama 7 tahun dan sudah dipanggil oleh Tuhan. Saya juga bangga terhadap anggota yang grup juga yang lain yang merawat dan melayani para orang tuanya juga yang juga sudah menjadi murid Yesus. Tetapi ada juga beberapa orang yang dalam grup saudara dan saudari yang terkadang membuat kesal, tidak semangat atau bahkan mencuri iman. Di akhir bulan Oktober yang lalu sebagai pemimpin kami ditantang untuk mengasihi orang-orang kudus dalam jemaat. Bahkan orang-orang anggota jemaat yang tidak lagi semangat atau sudah menjauh dari jemaat. Awalnya hati saya berat untuk melakukan hal tersebut. Sebelumnya merasa sudah melakukan banyak hal, tetapi mereka belum berubah. Salib mengingatkan saya untuk punya rasa berkorban dan kerelaan hati. Bahkan ayat yang saya bacakan tadi menegaskan kita adalah pendusta. Jika kita berkata mengasihi Tuhan, tapi membenci saudaranya. Saya ambil keputusan untuk mengunjungi orang tersebut. Ternyata responnya di luar ekspektasi saya. Yang tadinya saya berpikir akan ditolak dan akan dicuekin, ternyata saya diterima dengan baik. Diajak makan siang, ngobrol sampai 6 jam. Apa yang menjadi ketakutan dalam pikiran saya? Tidak terjadi. Poinnya tentang hati saya yang harus berubah. Bukan tentang mengubahkan hati saudara tersebut. Mungkin belum ada progres yang signifikan buat perubahan saudara tersebut. Tapi saya percaya kasih itu tidak akan sia-sia. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Masihkah kita mau mengasihi saudara dan saudari kita dengan melakukan hal-hal yang kecil seperti berdoa, mengunjungi, ambil waktu, dan berbagi buat mereka? Kalau tidak, kita tidak ada ubahnya sebagai seorang pendusta di hadapan Tuhan. Amin. Saya akan memimpin komuni pada pagi hari ini. Saya ambil ayatnya dari 1 Korintus 11 ayat 23. Akan saya bacakan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mari kita ambil roti kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita satukan hati kita. Tuhan, kami begitu bersyukur Tuhan. Kami punya Engkau, contoh kasih yang luar biasa Tuhan. Kami tidak hanya Tuhan menjadi seorang yang mendengarkan firman-Mu, tapi kami juga menjadi seorang pelaku firman-Mu. Karena Engkau telah lebih dahulu mencontohkannya. Melalui Yesus Kristus yang telah rela mati di kayu salib Tuhan. Seperti yang dituliskan di 1 Yohanes 4 tadi Tuhan. Mungkin Engkau tidak terlihat Tuhan. Tapi kami bisa rasakan Tuhan. Kami bisa lihat saudara dan saudari kami yang ada di hadapan kami Tuhan. Tapi kami tidak peduli, tidak mengasihi mereka, bahkan Tuhan membenci mereka. Itu Tuhan seakan omong kosong jika kami katakan kami mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Di setiap tindakan kami yang mungkin kami menyakiti hati saudara dan saudari kami. Yang mungkin kami juga jadi kesal, marah, bahkan juga benci Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau telah memberikan contoh yang jauh-jauh lebih luar biasa Tuhan. Sehingga kami Tuhan mengerti Tuhan, bahwa kasih-Mu Tuhan tidak pernah sia-sia Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami Tuhan bisa lakukan itu Tuhan. Karena kami punya contoh yang luar biasa Tuhan. Yaitu kematian-Mu sendiri Tuhan di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan atas komuni pagi hari ini Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa diperbaharui, senantiasa mempunyai hati yang baru, hati yang benar Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami mau mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta muda Daniel. Mari kita siapkan hati kita. Song Ministry akan memimpin kita dalam sebuah lagu.